semesta ini ada 3 cara kalor bisa berpindah, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Cara yang digunakan ini bergantung pada lingkungannya. Kalor yang berpindah secara konduksi. Pada konduksi, kalor itu berpindah saat ada kontak fisik sehingga terjadi saling transfer energi. Contohnya, pada saat kalian mengadu teh yang sedang panas pakai sendok besi, maka kalor akan berpindah dari teh panas ke ujung sendok besi. Lama-lama, ujung tempat kamu pegang sendok itu juga bakal terasa panas. Terus, apa yang menentukan besarnya kalor yang berpindah dari teh ke sendok besi dalam satuan waktu? Jadi, semakin besar perbedaan suhu antara teh dan sendok, semakin luas area untuk kalor berpindah, maka akan semakin cepat kalor berpindah. Tapi semakin jauh jarak antara kedua benda, maka kalor akan berpindah makin lambat. Selain itu, kemampuan benda untuk menghantarkan panas atau konduktivitas termal juga bergantung pada bahan bendanya. Bahan yang bisa menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor, misalnya baja, tembaga, emas, perak, dan juga besi. Sedangkan lawannya, bahan yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik disebut dengan isolator, misalnya air, kayu, bata, styrofoam, dan juga busa. Nah, konduktivitas termal ini dilambangkan dengan huruf K. Secara matematiknya, persamaan konduktivitas sebagai berikut. Jumlah kalor yang merambat per satuan waktu sama dengan konduktivitas termal dikali luas permukaan dikali perbedaan suhu dibagi dengan ketebalan benda. Yang kedua, kalor berpindah secara konveksi. Perpindahan secara konveksi mirip dengan perpindahan kalor secara konduksi. Mereka sama-sama membutuhkan kontak antara dua benda, tetapi pada konveksi, media perpindahan kalornya adalah fluida atau air. Kalian pasti pernah dong memanaskan air dalam teko. Jadi, pas kalian memanaskan air dalam teko, bagian air di bawah teko itu akan panas terlebih dahulu karena dia yang paling dekat dengan api. Kemudian, air yang sudah panas ini bakal pindah ke atas, sehingga posisi bawah teko itu akan digantikan dengan air yang belum panas. Nah, perpindahan air yang panas ini adalah contoh proses konveksi. Kenapa ya bisa seperti itu? Karena massa jenis air panas itu lebih kecil atau lebih ringan daripada massa jenis air dingin. Jadi, air yang dipanaskan tadi akan pindah ke atas dan air yang dingin akan turun ke bawah. Akibatnya, panas atau kalor akan berpindah menjauhi sumber panas. Nah, kalau sumber panasnya di atas teko, apa yang akan terjadi? Air yang panas duluan itu adalah air yang ada di bagian atas, tetapi air tidak akan pindah ke bawah karena tadi massa jenisnya lebih ringan daripada air dingin. Jadi, air yang di bawah tidak akan terkena panas atau pastinya proses konveksi ini tidak akan terjadi. Sama seperti konduksi, konveksi juga memiliki koefisien yaitu K. Secara matematisnya yaitu jumlah kalor yang berpindah tiap satuan waktu sama dengan koefisien konveksi termal dikali luas permukaan dikali dengan perbedaan suhu. Cara terakhir yaitu kalor berpindah secara radiasi. Di sini tidak perlu medium seperti sendok ataupun air buat kalornya untuk berpindah, karena kalornya berpindah melalui gelombang elektromagnetik yang tidak perlu medium untuk merambat. Nah, sebenarnya setiap benda itu mengeluarkan radiasi loh. Seperti saya, kalian, dan benda-benda lain yang ada di sekitar kita semua mengeluarkan radiasi. Kita mengeluarkan radiasi
dari bentuk panas, dan benda-benda yang ada di sekitar kita juga mengeluarkan radiasi, tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Contoh kalor berpindah secara radiasi pada saat kita menjemur pakaian, memakai sinar matahari. Pakaian yang basah akan menerima radiasi matahari. Jadi, pakaiannya tadi jadi panas. Kemudian, air yang ada di pakaian basah itu bakal menguap dan lama-kelamaan pakaian itu menjadi kering. Jika dalam konduksi dan konveksi ada koefisien termalnya, di dalam radiasi ada yang namanya tetapan sigma. Nah, tetapan sigma ini bisa kita kenal dengan tetapan Stefan Boltzmann. Dan dalam satuan SI, nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat K pangkat 4. Dalam persamaannya, W sama dengan sigma T pangkat 4. Di mana W adalah energi yang dipancarkan per satuan luas permukaan waktu, sigma adalah koefisien Stefan Boltzmann, dan T adalah temperatur mutlak benda. Nah, persamaan tadi itu hanya digunakan untuk benda yang permukaannya tidak sempurna. Warna hitam akan menyerap dan mengeluarkan radiasi kalor lebih baik daripada warna terang, misalnya warna putih. Itu sebabnya di siang hari yang terik, baju warna hitam akan terasa lebih panas daripada baju warna putih. Begitu pula sebaliknya di malam hari. Baju warna hitam akan mengeluarkan radiasi kalor lebih baik daripada baju warna putih. Karena semua benda tidak mempunyai warna hitam sempurna, makanya persamaan tadi harus kita modif nih agar adil untuk benda-benda yang tidak sempurna. Persamaan tadi setelah dimodif jadi ada huruf E kecilnya yang kita sebut dengan emisivitas. Emisivitas adalah kemampuan suatu benda untuk memancarkan radiasi kalor dibandingkan dengan benda hitam sempurna. Emisivitas tidak mempunyai satuan ya, dan nilainya berkisar antara 0 dan 1. Tergantung pada jenis catnya. Makin besar nilai emisivitasnya, maka makin besar benda tersebut memancarkan radiasinya. Sekian penjelasan singkat tentang perpindahan kalor. Berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda.